Mazmur 96 ayat yang ketiga. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Mari kita tuturkan kembali di malam harinya Sang Juru Selamat, karena Ia telah menggantikan setiap kita yang berdosa dengan hidup yang kekal. Kasih-Nya. Kasih-Nya yang sudah dinyatakan, bagiku yang menggantikan. Datang kepadamu ya Tuhan, menyembah Engkau, mengagungkan Engkau, memuliakan Engkau, karena ada berita yang kami dengar, Juru Selamat telah lahir, berita Immanuel yang meneguhkan, menguatkan
dan menyelamatkan. Biar setiap makhluk sujud menyembah, mengagungkan dan memuliakan Engkau. Dan kami tahu bahwa semua kesalahan dan dosa kami dibasuh, diperbaharui oleh karena kasih-Mu yang begitu mulia, kasih-Mu yang begitu agung. Kami memuji Engkau ya Tuhan, dan ingin menyerahkan ibadah pada pagi hari ini di dalam anugerah dari Allah Bapa, cintanya Tuhan Yesus kepada setiap umatnya, serta penyertaan, penghiburan dari Roh Kudus boleh diturut curah di atas hati dan pikiran kami, supaya kami fokus kepada ibadah pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Demikianlah doa penyerahan ibadah kami yang kami naikkan hanya di dalam Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan nas bertanggapan diambil dari Yesaya 59 ayat 1 sampai ke 8. Yesaya 59 ayat 1 sampai 8. Kita akan membacanya secara bergantian. Yesaya 59 ayat 1 sampai ke 8. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidamu menyebut-nyebut kecurangan. Tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar, dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan. Orang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta. Orang mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. Mereka menetaskan terura berudak dan menenun sarang aba-aba. Siapa yang makan dari telur itu akan mati, dan apabila sebutir ditekan, pecah keluar seekor ular berudak. Sarang yang ditenun itu tidak dapat dipergunakan sebagai pakaian, dan buatan mereka itu tidak dapat dipakai sebagai kain. Perbuatan mereka adalah perbuatan kelaliman, dan yang dikerjakan tangan mereka adalah kekerasan. Mereka segera melakukan kejahatan dan bersegera hendak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Rancangan mereka adalah rancangan kelaliman, dan kemana saja mereka pergi, mereka meninggalkan kebinasaan dan keruntuhan. Mereka tidak mengenal jalan damai, dan dalam jejak mereka tidak ada keadilan. Mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok, dan setiap orang yang berjalan di situ tidaklah mengenal damai. Betapa ajaib anugerahnya, sehingga Tuhan rela untuk mencari setiap kita yang tersesat. Yesus Kristus akan datang kembali untuk menyambut semua umatnya. Yesus Kristus
mencariku. Yesus mencariku. Yesus mencariku. Oh, betapa ajaib anugerahnya. Yesus mencariku. Yesus Kristus mati di Kalvari. Ia mati untuk tebus dosaku. Bersama rahmat dan kasih-Nya, Yesus menebusku. Yesus menebusku. Yesus menebusku. Yesus menebusku. Oh, bersama rahmat dan kasih-Nya, Yesus menebusku. Yesus Kristus kan datang kembali untuk menyambut semua umat-Nya. Betapa mulia Ia kembali. Yesus menyambutku. Yesus menyambutku. Yesus menyambutku. Oh, betapa mulia Ia kembali. Yesus menyambutku. Pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Rosa Agustinus. Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan beribadah pada pagi hari ini. Mari sebelum itu kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur di mana Tuhan masih berikan kesempatan kepada setiap kami untuk kami merenungkan sebagian firman-Mu. Ajari kami untuk selalu percaya dan yakin bahwa firman Tuhan terus tinggal dalam hidup setiap kami. Kami menyerahkan waktu ini dalam tangan Tuhan, dan yang tutup bungkus segala kuasa Tuhan untuk kami, dan kiranya Tuhan yang terus menolong waktu ini sehingga kami boleh mempergunakan waktu ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yesaya 62. Yesaya 62 ayat 6 sampai dengan 12. Yesaya 62 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita akan membacakan secara silih berganti. Saya ayat yang ke-6, jemaat sekalian ayat yang ke-7, kita akan bergantian sampai dengan ayat yang ke-12. Yesaya 62 ayat yang ke-6
Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, dan janganlah kamu tinggal tenang. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya dan demi tangan kekuatannya. Sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Amin untuk bacaan firman Tuhan pagi hari ini. Kita bersyukur kita 2 hari lalu boleh bersama-sama mengikuti ibadah Natal. Kita bersyukur juga di dalam masa suasana Natal ini tentunya kita masih bisa beribadah. Enggak tahu di luar sana bagaimana, mungkin banyak orang yang sulit untuk beribadah. Mungkin juga banyak orang yang mungkin enggak bisa beribadah justru. Tapi saya yakin dan percaya pasti mereka memiliki hati untuk mau dekat kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini bertemakan tentang kehadiran Sang Juru Selamat. Berbicara mengenai kehadiran, tentunya kita sebagai manusia butuh kehadiran seseorang di samping kita. Kita butuh pendamping di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya ketika kita hidup tanpa ada kehadiran orang lain itu rasanya sangat sulit. Pasti kita butuh bantuan orang lain. Kita pasti butuh yang namanya pertolongan dari orang lain. Firman Tuhan minggu lalu mengatakan bahwa kebersamaan adalah sumber kekuatan. Itulah yang terus diingatkan, bahwa kita harus bersama-sama sebagai umat Tuhan. Dan ketika kita sudah bersama-sama, itu merupakan suatu kekuatan bagi kita dalam menghadapi apapun. Nah, salah satu contoh ketika orang tua menantikan kehadiran seorang anaknya ketika berstudi atau ketika anaknya bekerja di luar kota. Seorang orang tua itu menantikan kehadiran seorang anaknya. Ketika anaknya sudah kembali pulang ke rumah, orang tua itu merasa senang bisa ketemu anaknya dengan keadaan sehat. Ini salah satu contoh kecil bagaimana sebuah kehadiran yang ditunggu, sebuah kehadiran yang ingin dinantikan dari sebuah keluarga yang menunggu anaknya pulang. Begitu juga dengan kita hari ini. Bagaimana Allah dikatakan Sang Juru Selamat itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, boleh hadir bersama-sama dengan kita di masa Natal ini. Kita bersyukur di tanggal 25 kemarin kita sudah diingatkan kembali bagaimana Tuhan sudah lahir untuk kita. Tuhan sudah datang untuk kita, menebus kita, dan menghapus dosa-dosa kita. Saya yakin dan percaya saudara dan saya juga sebelum Natal pasti mempersiapkan diri. Kita punya ibadah keluarga, gereja sudah menganjurkan juga, dari sinode sudah menganjurkan. Bagaimana perasaan saudara ketika hendak beribadah Natal di rumah dengan kondisi dan situasi yang kurang baik ini? Saya yakin ada satu kesedihan, ada satu kekurangan yang kita rasakan
Bahkan saya pun merasa bahwa tahun Natal ini rasanya biasa saja. Biasanya kita mewah dengan perayaan yang begitu, tapi kali ini benar-benar kita dibawa untuk kembali benar-benar mengingat, bukan sekedar kita datang, kita merayakan Natal dengan sukacita, tetapi di tengah kondisi yang sulit, akankah hati kita sukacita? Kita bisa enggak merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita? Nah, di dalam Yesaya 62 ini mengatakan bahwa keselamatan Sion akan segera datang. Siapakah Sion itu? Sion sebenarnya sudah dijelaskan sebelumnya di dalam Mazmur 87, kalau jemaat nanti mau membaca di rumah. Nah, Sion itu juga banyak sebutan. Nah, ini Sion salah satu bukit, ya, salah satu nama bukit. Sebenarnya itu kalau kita lihat secara fisik. Tapi pada waktu Sion ini lebih merujuk nanti pada sebuah kota fisik sehingga memiliki arti yang lebih spiritual. Nah, pada zaman Raja Salomo ketika membangun bait suci di Yerusalem, itu area Sion itu semakin luas sampai bait suci dan daerah di sekitarnya. Dan akhirnya Sion merujuk kepada kota Yerusalem, tanah Yehuda, dan orang-orang Israel secara keseluruhan. Nah, secara teologi sebenarnya Sion digunakan sebagai kiasan bagi bangsa Israel atau bangsa Israel pada waktu itu sebagai umat Allah. Itu bisa dilihat dalam Yesaya 60 ayat 14. Nah, hari ini kita akan belajar apa sih tanda-tanda ketika Allah itu hadir bersama-sama dengan kita. Allah itu hadir bersama-sama dalam kehidupan kita di situasi kondisi pandemi seperti ini. Saya merasakan hal yang luar biasa ketika pandemi melanda. Saya di kampus gak bisa keluar selama 8 bulan. Dan teman-teman mungkin yang bersama dengan saya, mereka lebih 10 bulan. Karena saya harus pulang ke sini terlebih dahulu. Saya merasakan di situ saya gunakan kesempatan untuk saya mendekatkan diri kepada Tuhan. Selama ini saya disibukkan dengan berbagai aktivitas, belajar, pelayanan, dan lain sebagainya. Terkadang saya lupa waktu intim bersama dengan Tuhan. Itu yang membuat saya kembali selama 8 bulan. Saya hanya di kampus, saya terus mencari apa maksud Tuhan dalam kehidupan saya. Saya bersyukur hari ini boleh diberikan kesempatan untuk melayani. Nah, kehadiran Sang Juru Selamat ini saya benar-benar rasakan dalam kehidupan saya. Dari Yesaya 62 ini kita akan belajar 2 tanda. Yang pertama yaitu menjaga. Kita bisa melihat di ayat yang ke-6, saya akan bacakan sekali lagi untuk Bapak Ibu Saudara. Ayat 6 berkata, di atas tembok-tembokmu hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Ini enggak jauh berbeda ketika LAI menggunakan kata ini dengan bahasa aslinya. Di atas tembok Yerusalem, Allah menempatkan pengintai. Pengintai dalam artian inilah yang orang-orang mengawal, orang-orang yang menjaga bangsa Israel pada waktu itu. Karena Tuhan sudah memberikan janji sebelumnya bahwa Ia akan menyertai bangsa Israel. Nah, inilah satu tanda di mana Tuhan menjaga bangsa Israel. Kita melihat mundur bagaimana latar belakang dari bangsa Israel sebelumnya. Bangsa Israel yang pada waktu itu maju mundur, lebih dekat, jauh lagi, dekat lagi dengan Tuhan, jauh lagi. Jatuh bangun bangsa Israel lalui ketika ia harus mengikut Tuhan, ketika mereka harus berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka di tengah-tengah banyak halangan, banyak yang membuat mereka jauh dengan Tuhan. Tetapi kali ini Tuhan benar-benar ingin memeluk kembali, ingin meraih kembali bangsa Israel yang dulu hilang. Tuhan pernah mau marah sama bangsa Israel, tapi Tuhan
mengasihi bangsa Israel, sehingga Tuhan tidak memecah belah bangsa Israel, tetapi ingin memeluk kembali, mengambil kembali bangsa Israel sebagai sebutan, yaitu umat daripada Allah. Tuhan mengatakan bahwa telah kutempatkan pengintai-pengintai. Saudara bayangkan kalau saudara melihat di internet bagaimana tingginya tembok Yerusalem, dan di situ juga banyak sejarahnya, itu semua ditempatkan para pengawal. Dan di perkataan selanjutnya, mereka akan berjaga sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Nah, pengawal disiapkan oleh Tuhan untuk menjaga mereka sepanjang hari, bahkan sepanjang malam dan sepanjang malam. Berarti selama 24 jam Tuhan menjaga Israel. Inilah janji Tuhan kepada Israel. Kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel. Penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. 24 jam Tuhan tidak meninggalkan bangsa Israel. Ketika kita melihat hari ini, saudara, ketika kita melihat hari demi hari kita lalui bersama dengan Tuhan, rasanya 24 jam itu kita merasakan mungkin kalau sering berpergian ketakutan yang luar biasa. Saya ketika kembali ke tempat ini, keluar dari kampus, rasanya mencekam sekali. Karena sudah lama 8 bulan itu gak pernah ketemu dengan orang luar, gak pernah kontak fisik dan lain sebagainya. Di situ saya merasakan ada satu, kalau orang anak muda ngomong parno gitu ya, ketemu dengan orang lain. Saya takut ketemu dengan ini, salaman dengan ini dan lain sebagainya. Inilah yang juga dirasakan bangsa Israel pada waktu itu. Ketika dia harus keluar, tetapi banyak musuh-musuh yang mengintai. Banyak musuh-musuh yang terus ingin menghancurkan bangsa Israel pada waktu itu. Tapi ketika Tuhan sudah ingin memeluk kembali bangsa Israel, Tuhan mengatakan, para pengawal sudah kusiapkan untuk menjaga mereka, untuk menolong mereka. Nah, ini mereka juga, para pengawal juga gak tidur. Mungkin ada shift-shiftan dan lain sebagainya, tetapi mereka akan menjaga selama 24 jam. Inilah yang Tuhan berikan kepada Israel, penjagaan yang begitu luar biasa. Dalam keadaan apapun, bahkan sebelum bangsa Israel bertobat, Tuhan terus menyertai bangsa Israel sampai hari ini. Nah, kehadiran Tuhan sangat nyata. Bapak Ibu Saudara bisa melihat bagaimana kehadiran Tuhan sangat nyata bagi bangsa Israel. Ketika mereka mengalami cobaan mungkin tanpa Tuhan, mereka akan jatuh lagi. Tapi mereka masih mengingat kembali bagaimana pertolongan Tuhan ada untuk mereka. 10 bulan bukan waktu yang cepat. 10 bulan waktu yang panjang bagi kita untuk melalui masa pandemi ini. Gak tahu pandemi ini berakhir kapan. Gak tahu pandemi ini selesai kapan. Tetapi saya bersyukur, saudara, Bapak Ibu, hari ini kita bisa melakukan aktivitas kita dengan begitu, ya mungkin masih ada batasan-batasan yang kita lakukan. Tapi saya bersyukur, saya melihat banyak jemaat yang masih bisa bekerja, banyak jemaat yang masih bisa sekolah, studi, dan lain sebagainya. Di tengah kondisi yang sulit seperti ini. Harusnya kita, kalau kita melihat dari negara-negara lain, ada sampai yang benar-benar lockdown, gak bisa kemana-mana, mereka hanya di rumah, kota seperti kota mati. Tapi kita di Indonesia masih bersyukur, masih bisa bekerja dan lain sebagainya. Apa yang bisa kita lihat dari ini? Selama 10 bulan, hampir setahun malah, kita sudah menjalani keadaan new normal seperti ini. Kita melihat bagaimana Tuhan sudah menjaga kita. Tuhan sudah menolong kita. Di tengah kesibukan kita yang harus kita kerjakan.
Di tengah banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan, anak-anak belajar, banyak ujian, yang kuliah ujian dan lain sebagainya. Ini kita melihat bagaimana Tuhan menjaga kita. Virus yang bertebaran di mana-mana kita nggak tahu. Tapi Tuhan tetap menjaga kita sampai hari ini. Kita bisa beribadah dengan keadaan yang sehat. Itu semua karena Tuhan. Tuhan yang menjaga kita. Tanda yang kedua, ketika kita melihat kehadiran Tuhan ada buat kita, yaitu menyediakan. Mari kita melihat di ayat yang ke-9, tapi sebelumnya kita baca ayat yang ke-8. Di situ dikatakan Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya, sesungguhnya aku tidak akan memberikan gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Di ayat 8 ini kita melihat bahwa Tuhan sebelumnya mengizinkan bangsa Israel untuk hidup dalam kesusahan. Dengan cara apa? Semua yang mereka kerjakan, semua yang mereka hasilkan itu diberikan kepada musuh. Musuh bisa mengambil, musuh bisa mencuri dan lain sebagainya. Mereka tidak bisa menikmati hasil daripada mereka, kerja keras mereka, usaha mereka. Tuhan pernah mengizinkan bangsa Israel seperti itu. Andai kata kita hari ini, Tuhan mengizinkan kita dalam situasi pandemi ini. Tapi di ayat 9 Tuhan ngomong, tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga, dan akan memuji-muji Tuhan, dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Ini satu bukti bahwa Tuhan benar-benar menyediakan kembali, menyediakan apa yang seharusnya bangsa Israel bisa nikmati, menyediakan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Ketika Tuhan sudah mengambil, Tuhan mengembalikan lagi untuk bangsa Israel. Ini satu bukti bahwa Tuhan terus menyertai. Tuhan terus ada untuk bangsa Israel. Dia hadir. Ketika Tuhan marah memang membuat susah bangsa Israel. Karena apa? Mereka jauh daripada Tuhan. Mereka jauh meninggalkan Tuhan, menyembah Allah lain, dan lain sebagainya. Tuhan ingin mengingatkan kembali bangsa Israel. Dan ketika Israel sudah kembali kepada Tuhan, ini satu bukti bahwa Tuhan masih bersama-sama dengan bangsa Israel. Satu hal yang bisa kita lihat, bahwa Allah terus hadir juga bersama-sama dengan kita, anaknya. Kita yang sudah mengaku anaknya, saya yakin dan percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kita hari ini dalam hidup kita. Bangsa Israel yang tegar tengkuk dan lain sebagainya, Tuhan marah tapi tidak sampai menghancurkan, malah justru Tuhan memeluk kembali. Tuhan memegang kembali bangsa Israel. Kita melihat bagaimana Tuhan menyediakan kembali apa yang mereka perlukan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat hari ini, yang tadi saya katakan 10 bulan sudah berjalan, masih kita banyak kebutuhan. Keluar susah di awal-awal, sulit. Kita nggak tahu kita harus bagaimana dan lain sebagainya. Tetapi sampai 10 bulan, sampai hari ini, saya yakin bahwa kebutuhan kita tercukupi, walaupun nggak semua. Tapi yang paling kita butuhkan pasti Tuhan akan cukupkan. Inilah satu bukti, di tengah kondisi yang sulit juga Tuhan menyediakan bagi bangsa Israel. Begitu juga dengan kita hari ini. Inilah yang menjadi bukti, inilah yang menjadi sebuah kenyataan bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Dan kita lihat nanti di bagian pasal 10, 11, 12. Ketika nanti bangsa Israel sudah mendapatkan itu semua, Tuhan akan memasyurkan namanya. Belum selesai Tuhan hanya mengembalikan semuanya, tetapi Tuhan
akan memasyurkan nama bangsa Israel. Nah, bagaimana dengan kita hari ini Bapak Ibu Saudara? Kita yang seharusnya anak-anak Tuhan, yang setiap hari seharusnya punya waktu dengan Tuhan. Kita merasakan gak kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita? Di tengah pandemi ini harusnya banyak sekali waktu untuk kita dekat kepada Tuhan. Mungkin kalau seperti hari biasa banyak Bapak Ibu Saudara yang bekerja full time, pagi sampai sore sampai malam. Sekolah juga pagi, sore sampai malam, les dan lain sebagainya. Adakah mau kita melihat kembali, merasakan kembali kehadiran Allah di dalam hidup kita? Mungkin di luar sana banyak orang yang merasakan bahwa hidupnya sangat berkekurangan. Bahkan mereka merasakan bahwa apa sih hidup ini di tengah pandemi? Sulit ekonomi, sulit kemana-mana, sulit mencari pekerjaan, dan lain sebagainya. Banyak hal yang mereka pikirkan. Karena apa? Mereka tidak merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Kalau hari ini kita bisa merasakan kehadiran Tuhan, kita melihat kembali diri kita, seberapa banyak waktu yang sudah kita jalani di tengah pandemi ini. Bagaimana Tuhan sudah menjaga kita, Tuhan sudah menyediakan apa yang kita perlukan. Kita melihat bagaimana benar-benar Tuhan hadir dalam hidup kita. Mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Kita belajar bahwa kehadiran Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus, selalu ada untuk kita. Jangan kita berpikir masalah yang lebih besar. Tapi seharusnya kita berpikir bahwa Tuhan lebih besar dari masalah kita. Saya mengajak setiap kita tundukkan kepala kita. Mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Kita merasakan kehadiran Tuhan hari demi hari. Di tengah pandemi yang begitu menegangkan, begitu membuat kita takut untuk melakukan segalanya. Tapi hari ini kita diingatkan kembali bahwa benar-benar Tuhan hadir bersama dengan kita di dalam hidup kita, seperti Tuhan menyertai bangsa Israel. Tuhan tidak pernah memandang seberapa besar dosa kita, karena Dia sudah mati untuk menebus dosa kita. Tapi hari ini yang kita pikirkan, yang harus kita renungkan, mau gak sih hidup kita merasakan Tuhan hadir, bukan kita menjalani hidup kita sendiri. Arti kehadiran Tuhan sangat penting dalam kehidupan setiap kita. Banyak masalah, ya tengah pandemi. Banyak persoalan, ya di tengah pandemi. Tapi ketika Tuhan jauh lebih besar dari masalah kita, kita merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya, saya Bapak Ibu Saudara boleh menjalani hari demi hari dengan sukacita. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan sebuah pujian yang mengatakan arti kehadiran. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Kita nyanyikan pujian ini, pujian yang mengatakan bahwa arti kehadiran Tuhan sangat berarti dalam kehidupan kita. Selami
oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi, kita bangkit berdiri. Biar lagu ini boleh menjadi respon bagi setiap kita. Salam kata selalu oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidup, nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Musik dengan lembut tetap memainkan lagu ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya sekali lagi mengajak kita untuk merenungkan kembali bagaimana kehadiran Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Bahkan kita tidak tahu. Lagu ini mengatakan sampai kita heran, sampai kita nggak tahu seberapa besar penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita renungkan bersama-sama. Saya berikan kesempatan waktu untuk kembali merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu. Ada damai ketika kita merasakan Tuhan hadir. Ada sejahtera kita rasakan bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Benar Tuhan, kehadiran Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kami rasakan begitu besar penyertaan Tuhan.
penjagaan Tuhan selama masa pandemi ini Tuhan. Banyak kesulitan yang kami hadapi, banyak persoalan datang, banyak kesulitan datang. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu Tuhan hadir dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini, melewati semuanya. Ampuni kami Tuhan, ketika kami menjadi manusia yang lupa dengan Tuhan. Kami hanya mengandalkan diri sendiri di tengah pandemi ini. Tapi hari ini kami kembali mengingat penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami tidak tahu ke depan rencana Tuhan seperti apa. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Biarlah kehadiran Tuhan boleh terus kami rasakan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjalani hari demi hari dengan penuh sukacita dan rasa aman. Menyerahkan hidup kami yang lama ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat. Bapa kami yang ada di surga, saat ini kami berdoa bagi kehidupan kita yang penuh celah dan dosa ini. Kami tahu Tuhan bahwa kami ini lemah akan setiap keinginan daging dan nafsu dunia ini. Berikanlah kami kepekaan Tuhan akan dosa yang mengintip dan mau masuk untuk menjatuhkan kita. Kiranya Engkau berikanlah hikmat agar kami memiliki hati yang lembut dan menjauhi setiap dosa. Walaupun susah Tuhan, ajarilah kami satu persatu agar kami dapat menikmati setiap proses yang Tuhan sudah kerjakan bagi setiap kehidupan kita. Kita juga berdoa Tuhan, kita yang memiliki pergaulan yang salah dan membuat kita terus berkompromi dengan dosa-dosa. Kiranya Engkau tuntun kami Tuhan, rangkul kami kembali Tuhan, agar kami mendapatkan pergaulan yang baik. Kami juga berdoa khususnya untuk anak-anak remaja, pemuda yang pergaulannya masih labil, yang Engkau tuntun mereka agar mereka tidak salah arah dan menyerahkan semuanya kepada-Mu saja. Kita juga berdoa Tuhan bagi kita yang terluka dan menyimpan kesalahan orang lain. Kiranya Engkau ampuni Tuhan, ampunilah setiap mereka Tuhan. Apapun itu permasalahannya, buatkan hati mereka lembut Tuhan, agar mereka dapat merasakan kasih-Mu yang berkelimpahan dan memaafkan kesalahan orang lain. Karena dengan kasih-Mu saja Tuhan, yang sudah memenuhi setiap hati kita, agar kita membagikan kasih itu juga kepada orang lain. Kami serahkan doa ini Tuhan ke tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Dengar berita suka bagi segala bangsa dan setiap lutut bertelut mendengar namanya.
dengan malaikat nyanyi, dengan memberikan persembahan. Mari jemaat kita bangkit berdiri. bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami boleh bersama-sama hadir di tempat rumah-Mu ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama menyembah kepada Engkau, boleh beribadah kepadamu ya Bapa. Dan kami bersyukur Tuhan, kami boleh bersama-sama diberikan kesempatan sekali lagi untuk memberikan persembahan kepada Engkau ya Bapa. Mohon Tuhan suci kuduskan persembahan kami, supaya persembahan kami ini boleh layak di hadapan Engkau, dan boleh dipakai di dalam pelayanan-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, untuk kami tetap boleh bersyukur di hadapan Engkau. Terima kasih atas semua ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur ya Bapa. Amin. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus,
serta kekuatan penghiburan dari Roh Kudus selalu ada dan hadir di tengah-tengahmu untuk memenuhi kehidupanmu dan memberikan kekuatan di dalam saat-saat menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Karena kasih setia Tuhan selalu baru hari ini, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Masa duduk, doa teduh. Saat teduh selesai, kata jemaat, amplop persembahan bulanan dan khusus telah tersedia. Mari muliakan Tuhan dengan memberikan persembahan untuk Tuhan. Berdasarkan situasi pandemi COVID-19 ini dan surat himbauan dari Pemkot Pekalongan